Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera Allah yang selalu melingkupi kita dan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya, kita masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan karya terbesar. Indah hati yang liat, hanya kita bukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 48. Dan beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, itu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, itu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah
Allah tidak membedakan orang. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bagian pasal ini, ayat ini mengisahkan awal penyebaran Injil Yesus Kristus kepada semua bangsa yang bukan Yahudi, yaitu di Yope. Petrus tinggal di rumah Simon, seorang penyalak kulit. Di sini Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus yang melihat ada sebuah kain lebar yang di dalamnya terdapat binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu Tuhan meminta Petrus untuk menyembelih dan memakannya. Namun Petrus menolak untuk makan makanan najis yang diberikan Tuhan. Tuhan pun berkata bahwa apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh dinyatakan najis oleh manusia. Hal ini diulangi sampai 3 kali. Pengulangan ini menunjukkan penegasan pesan itu bahwa apa yang dinyatakan oleh Allah harus dilaksanakan. Pemikiran bangsa orang Yahudi bahwa Yesus datang hanya untuk kepada bangsa Yahudi saja, ya, bangsa Israel. Tetapi Yesus mau bangsa-bangsa pun menikmati atau menerima Injil itu. Petrus memikirkan apa makna penglihatan itu. Belum memahami penglihatan itu, Petrus diberitahu bahwa ada 3 orang akan datang menjemput dia untuk dibawa kepada Kornelius. Tuhan sedang mempersiapkan Petrus untuk lebih jauh masuk ke rencana keselamatan Allah untuk bangsa lain dan untuk orang lain. Tuhan sedang meruntuhkan pemahamannya agar ia bisa mengerti rencana Allah yang besar, dan itu berhasil. Petrus menyadari bahwa Allah telah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan non-Yahudi. Di sini yang jemaat Tuhan. Sebab keselamatan adalah milik semua bangsa, milik semua orang. Lagi pula ia menyaksikan karunia Roh Kudus sudah dicurahkan kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Waktu Petrus nyampe di rumah Kornelius, Kornelius menyampaikan firman mengenai Yesus Kristus yang adalah juru selamat untuk semua manusia. Ini sebenarnya awal dari penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Jemaat Tuhan, pemahaman Petrus awalnya adalah Tuhan Yesus datang hanya kepada bangsa Yahudi. Injil itu hanya untuk kepada bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan katakan dalam penglihatannya, arti penglihatan yang sebenarnya adalah bahwa Injil itu harus disebarkan kepada bangsa-bangsa lain, ya, agar amanat agung itu terlaksana. Jemaat Tuhan, bahwa jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah kerinduan Allah, agar manusia bisa memahami rencana agungnya dan terlibat di dalamnya. Seringkali Allah memberi tanda yang samar-samar bagi kita. Karena itu kita perlu melatih kepekaan terhadap petunjuk Allah dalam hidup kita ini. Kita perlu mengarahkan pandangan kepadanya supaya kita terhisap dalam rencana agungnya, seperti rencana agung Allah kepada Kornelius dan kepada Petrus. Kornelius bukan orang Yahudi, non-Yahudi dia, ya. Tetapi mengapa keselamatan itu dinyatakan kepada Kornelius dan isi rumahnya? Karena Kornelius ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal Injil itu lebih dalam lagi dan mengenal siapa juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah yang diberitakan oleh Petrus waktu sampai di rumah Kornelius. Mereka diberitakan kabar baik, sukacita, kebenaran, dan keselamatan itu kepada keluarga Kornelius. Dan semua keluarga Kornelius dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, sidang jemaat Tuhan, mereka dibaptis di sana. Dan mereka dipenuhi oleh Roh. Di sini kita bisa lihat bahwa bangsa-bangsa lain pun
penuhi oleh Roh. Kalau benar sungguh-sungguh kita berjalan di jalan Tuhan, jalan jemaat Tuhan. Jadi ingat sedang jemaat Tuhan yang terkasih. Jadi kita belajar bagaimana Tuhan Allah tidak membedakan orang. Ya, seperti renungan sebelumnya, tidak dibedakan orang. Injil untuk semua orang. Dan Allah tidak membedakan orang. Ya, baik itu orang Yahudi, bukannya orang Yahudi, baik itu orang Afrika, baik itu orang Indonesia, orang siapapun dia. Orang tidak membedakan. Allah tidak membedakan. Ya, Allah menyamakannya semuanya. Kalau orang-orang itu, kalau kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau diselamatkan, ya, dan mau menerima karunia keselamatan itu yang penting jemaat Tuhan. Membuka hatinya, membuka dirinya untuk keselamatan itu. Jemaat Tuhan, saya akan percaya jemaat Tuhan. Lewat renungan ini kita belajar bahwa bagaimanapun keadaan kita, suku kita, agama kita, kita memberikan pemahaman Injil keselamatan itu kepada semua orang. Biarlah Roh Allah yang bekerja untuk menyelamatkan dia. Seperti keluarga Cornelius, Roh itu bekerja dan mereka pun diselamatkan dan dibaptis. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, bahwa kami percaya Allah tidak membedakan orang dalam pekabaran Injil. Biarlah lewat ini kami belajar ya Tuhan, bahwa semua Tuhan sayang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah